Halo Sobat Kompor, selamat bertemu lagi dengan saya Irwin Saya Parlin. Saya Didin. dan hari ini di seri Sejarah Internet Indonesia kita bersama Om Heru Nugroho. Setio Utomo. Oh, saya baru tahu tuh yang itu. Ya, nama lengkapnya begitu. Ini senior saya ini. Saya baru tahu ya. Senior kita semua ini. Ya, Ya. beliau adalah komisaris Melsa dalam hal ini. Oke. Heeh. Pelaku banyak sejarah di internet Indonesia, makanya Ya. beliau kita undang sebagai narasumber hari ini. Mulai dari awal, terutama terlibat di berbagai organisasi internet di Di Indonesia. Indonesia. Nah, Ya, Om awal. Heru. Hmm. Nah, kita manggilnya Om nih karena ini Karena kita adalah om-om. Karena Kompor ini itu om-om. kumpulan Kompornya om-om. om-om pengen ngobrol. Om-om pengen ngobrol. Mungkin kita Oke. mulai dari ini ya. Gimana? profil beliau. Beliau dulu. Aduh. Waduh. Profil, Bu. Jangan lama-lama, setengah jam aja. Oke. Sampai besok juga apa-apa. Jadi kita santai aja. Iya, Nah. santai dong. Gue tuh mulai kenal internet itu atau awal-awal menuju ke internet tuh ya. Itu ketika masih kerja di Elnusa Yellow Pages waktu itu, yang bikin buku telepon. El Nusa, Waktu Yellow Elnusa Pages. Yellow Pages. Nah, Itu Itu- Persero ya? Atau swasta ya? anak perusahaannya Elnusa, yang Elnusa Oh. juga anak perusahaan Pertamina. Jadi cucunya Pertamina, Pak. Belum ke Telkom ya? Belakangan ke Telkom. Ini- tadi. ini- Udah belakangan. Ya, Ini Telkom. Yellow Pages itu apa? Itu kayaknya Jadi perlu dikasih. pembuat buku telepon itu yang let Daftar your finger telepon. do the walking itu. Ya, Oh, jadi ini ya untuk teman-teman yang generasi. bukan generasi telepon. Itu Zaman dulu itu ada Barang buku lama itu, daftar, ya, Ah. buku itu isinya ada daftar nomor telepon dan alamat serta nama Iya. pemilik telepon. Ya. Gambarnya yang tangan Yang begini. tangan Nah, begini. ya. Ya. Dulu ada halaman yang warnanya putih, yang itu Hmm. adalah pengguna telepon residensial atau yang di rumah atau di kantor. Kemudian ada yang halamannya itu warnanya kuning. Itu isinya itu swasta. Tapi menarik juga dibahas nanti itu ya. Ya. Zaman dulu keterbukaan informasi udah ya. Oh udah, Udah. Jadi Iya. sangat terbuka dulu. Dan Ya. orang nggak takut untuk diapa-apain gitu. maksudnya. Halaman kuning itu isinya Wah. bisnis. Halaman kuning itu isinya bisnis. Ada dua Iya. buku. Jadi Iya, halaman tebal ada putih buku. itu daftar telepon dan Rumah. pemiliknya namanya, daftar telepon dan alamat gitu ya. Iya. Nah, satu lagi buku kuning ya warna kuning isinya bisnis apa aja sih berdasarkan kategori untuk mempermudah masyarakat mencari industri bisnis dan ngubunginnya kemana gitu. Jadi itu satu Sekaligus jadi halaman iklan ya itu. ya sekaligus uangnya dari situlah. Ya. Cash flow-nya dari sana. Istilahnya Yellow Pages ya. Yellow Pages. Nah, dan Kalau- itu pun Kalau sekarang itu kita browsing-browsing di e-commerce. Hmm. Dulu kita browsing-browsing kalau dulu begini. Yellow Pages. Yellow Pages. Oh, Ya. Itu bukunya tebel ya, Mas. Enggak dong, Itu- pakai gini dong harusnya. Oh ya, begini, bukannya gini. Zaman dulu tuh mungkin salah satu database paling besar dulu. Ceritanya Telkom dulu tuh nggak mampu bikin begitu. Miskin dulu Telkom. Sampai akhirnya dibuatkan oleh Pertamina lewat anak perusahaannya yang namanya Elnusa. Tuh itu dikasih ke anak perusahaannya lagi. Jadi cucunya Pertamina yang namanya Yellow Pages untuk bikin buku telepon. Buku telepon itu dulu diberikan gratis, Kak. Dan gratis. Gratis Oh, kepada gratis. pengguna. kepada publik, pada Pengguna. pemilik telepon. Telepon. Gitu. Dan itu pun waktu dibuat itu karena perintah Soeharto waktu itu dibuat itu gitu. Dan Ini Soeharto yang presiden kan. Soeharto yang presiden dan waktu itu ada Pak Ibnu Sutowo di sebelahnya. Akhirnya Pak Ibnu Sutowo yang berinisiatif. Telkom belum mampu, Telkom dulu masih miskin. Masih perumtel dulu. Waduh, waktu itu masih perumtel ya. Perumtel. Masih perumtel ya. Tugas Pak Heru waktu di situ, Om Heru waktu di Yellow Page itu Programmer awalnya. oh, Programmer cuman terakhir saya keluar dari sana tuh posisinya udah jadi sekelas manajer lah. Tahun berapa itu? Kepala Information Management tahun 95 6. Sudah urusan IT berarti. Udah. Mulainya di Yellow Pages itu tahun Bro, berapa? Tahun 90. 90. Nah, tahun 92 baru saya kenal yang ada urusannya sama internet. Tapi meskipun
saya lulusan teknik sipil dari Brawijaya gitu. Nah, karena di era saya waktu muda yang nggak ada lah jurusan IT waktu itu nggak ada, Belum aja ya. nggak ada. Baru Di jurusan Brawijaya. LPG. Jurusannya aja udah nggak ada gitu. Ya, Jadi di Brawijaya baru tahun 90 ada nah, jurusan nah, komputer. ya malah 10 tahun kemudian 90-an baru ada jurusan itu. Soalnya aku ini adik kelasnya dia. Loh, aslinya mana? Malang tuh. Malang. Malang. Dibesarkan di Malang. Brawijaya, Malang. Di Dari Brawijaya. SD, Enggak, SMP, apa? dari SR ya, Pak ya? enggak sih dari dari SR ya, jauh banget. high class dari high school. Oke. High Nah, school. karena waktu itu memang passionnya di urusan komputer, akhirnya ya belajar komputer dari tahun 82. Terus seumur hidup saya tidak pernah kerja di bidang teknik sipil. Seumur hidup. Jadi ijazah nganggur ya. Ijazah malah nggak ngerti saya ijazah nang ndi mbuh lah. Dulu ada di mobil waktu itu. aku pernah menyelamatkan lagi ada di mobil. Sekarang nggak tahu di mana mobilnya udah ganti kayaknya. Itu jangan-jangan pernah bakar sampah terus Lah, bukan bakar sampah, buang kresek di mobil itu. Nah, tahun 92 waktu itu Telkom berinisiatif bikin satu forum namanya IN dan ISDN User Forum. IN itu singkatan Intelligent Network, ISDN itu Integrated Service Digital Network. Itulah yang jadi cikal bakal jadi yang sekarang mungkin berkembang jadi internet ya. Karena kan terus jadi apa istilah teknisnya? Aku kan memang enggak paham teknis dan Ya dulu itu ada teknologi switchingnya itu. ya. Kalau Dari IN-nya. analog menjadi digital. Dan itu IN-nya. waktu Kalau itu- ISDN tapi udah ISDN. istilah broadband udah istilah broadband. internet. Nah, Iya. waktu itu ketuanya Pak Suryatin, sekjennya Bu Santi Sudarpo, bosku. Karena waktu tahun 95, kemudian aku jadi, waktu itu bosku, sekjennya dulu bosku Pak Sofyan Rais, dirutnya LUC LPJs. Nah, begitu periode kedua tahun 95, sekjennya Bu Santi, aku ditarik Bu Santi karena disuruh jadi wakil sekjen. Urusanku persekjenan lah waktu. Jadi memang orang yang tidak terlalu paham tapi tidak terlalu paham teknis, tapi dalam konteks manajerial mungkin lah ya dianggap bisa gitu. Makanya ditarik juga sama beliau kerja di Sudarpo. Nah, 94 akhir 95 lah waktu itu. 94 akhir menuju 95. Nah, pada waktu itu diminta sama Bu Santi untuk memperdalam itu dan ada inisiatif terus untuk meminta license-nya ISP. Karena kan kita udah ramai berinternet, cuman waktu itu kalau berinternet tuh kalau nggak daftar lewat BPPT atau mungkin lewat ada lembaga-lembaga di luar BPPT itu apa ya waktu itu ya? Kalau nggak salah UI deh kalau nggak salah. Itu udah mulai juga karena Pak Jos Luhukai juga salah satu yang ikut ikut jadi salah satu komisaris di Sudarpo waktu Pak. Ini nyambung dengan yang cerita narasumber sebelumnya ya. Ya. Kalau dulu sih di pendidikan kebanyakan. Ya. Di pendidikan kemudian ke awalnya. riset. Tapi ini baru muncul ini nama Telkom which is komersial. Ya, Telkom itu waktu itu masih sebetulnya riset Telkom itu mulai tahun 90-an. Jadi jaringan ISDN itu tadi yang akhirnya dipakai sebagai backbone utama ISP yang awal yang 4 itu. Ya. Kalau nanti mungkin kita bisa nanti explore lebih lanjut ISDN ya. Itu memang dari salah satu orang yang terlibat di forum itu yang kemudian jadi salah satu orang besar di internet Indonesia, Galumbang Simanjuntak. Masih culun waktu itu bareng-bareng sama saya itu tahun 92. Pendiri Moratel. Ya. Dulu masih ya kan dari dulu mah culun sebenarnya, nggak tahu sekarang nggak tahu gimana. Dulu mah culun, pegawai Telkom gitu, terus dia keluar tahun 90 sekian gitu. Di apa namanya Risti ya waktu itu. Nah divisi Risti. Pimpinannya Risti itu R&D-nya Telkom. Riset dan teknologi. Pimpinannya Pak Suryatin. Nah salah satu bawahannya Indra Utoyo yang juga jadi salah satu orang andalan di teknologi. Gitu. Terus Galumbang. Gitu. Galumbang tuh awal-awal tuh. Gitu. Nah, habis itu terus kita sendiri-sendiri ya. Saya pindah ke Sudarpo gitu. Nah, di Sudarpo pas pada saat itu sedang nyusun untuk proposal untuk bikin ISP namanya Sonet yang belakangan jadi Pacific Link.
Oh. Nah, pada saat yang bersamaan saya bantuin teman-teman dibikin di Melsa di Bandung. Paralel gitu. Paralel di Bandung. Kan kalau bantuin bikin di Oh, Jakarta jadi nggak etis. Melsa ini ISP tapi posisi di Bandung. Di Bandung. Ya. Nah, bantuin terutama proses perizinan dan sebagainya. Jadi aku waktu itu ngurusin kedua kan dari Jakarta memang jadi pegawainya Sudarpo, terus bantuin temen yang di Bandung. Nah, di Bandung ini keluar lisensinya malah lebih dulu sekitar tahun 95 awal dan itu nomor 3 di Indonesia. Nomor 3 ya. Di Indonesia. Nomor 1. Jadi setelah Radnet, Setelah Radnet ya lisensi ya. Iya, Jadi lisensi. Radnet itu pertama, yang kedua Indonet, yang ketiga Melsa. Yang keempat Nah, di net kemarin ya. Yang keempat di net mungkin ya. Nah, dalam operasional yang pertama Indonet dulu, nomor 2 di Indonet itu Juni kalau nggak salah, Juni atau Mei. Terus Agustus atau September itu Radnet. Nah, Melsa Desember. 94 atau 95? 95. 95. 95. Makanya ini udah tahun ke-29-nya Melsa. Ada tuh. Gitu. 95 itu. Nah, ceritanya waktu itu malah Sudarpo malah belakangan keluarnya. Pasifik ya. Pasifik karena kan waktu itu Sudarpo tuh cari partner namanya Sembawang Media yang punya Pasifik Internet di Singapura yang udah lebih dulu lagi. Nah, pas waktu mau operasional terjadilah krisis moneter. Nah, Pasifik Internet menarik diri dari Indonesia. Nah, yang di Indonesia Pasifiknya milik Pak Darpo ini, Bu Santi berubah jadi Pacific Link dan saya jadi istilahnya pimpinan di sana lah, waktu pimpinan operasi di Pacific Link. Sementara teman-temanku yang di Bandung ya terus mengoperasikan Melsa, ya kita bantuin secara jarak jauh, bantuin ya. Melsa terus jalan tahun 96 waktu kita daftar ya semua ISP waktu itu yang di era awal bersepakat untuk membentuk asosiasi. Dan waktu itu terus terang siapa yang mau ngurusin asosiasi ya jorok-jorokan, lu aja deh gitu. Nah, ada saling jorokin. Saling jorok-jorokan semua ngapain sih waktu itu. Kalau sekarang? Sekarang rebutan nih. Kalau sekarang gua aja ya. Kalau sekarang bila perlu banting-bantingan. Oke, balik ke dulu kali. Jadi itu pendiri ada 12 ya, disebut K12 di awal 12 yang mendapatkan license waktu itu. 12. Itu kelompok K12 itu ya. Awalnya ya. Jadi kelompok pertama malah mungkin berangkat dari sekitar 8, 9, 10, 11 gitu loh. 12 sampai di akhir di tahun 99 tuh di akhir 99 itu ada 27. 27 ISP. 27 ISP itu 27 ISP yang ada di periode ABJI era pertama. Jadi mulai dari pendirian tahun 96 ya. Cuman kepengurusan pada waktu itu ya terus terang nggak perlu amat lah waktu itu ya. Nah, dampak Krismon itu baru kan Krismon itu kan 98 pertengahan, tapi dampaknya baru kerasa itu di 99 awal. Waduh, itu berat banget. Nah, pada waktu itu dianggap ABJI harus berperan aktif, dilakukanlah kayak semacam pergantian pengurus. Karena supaya pengurus ini diharapkan lebih aktif lagi ngebantu kawan-kawan. Gitu. Waktu itu karena direncanakan ada AIX 96 udah ada AIX tapi ya nggak niat gitu AIX nggak niat. Di Gatot Subroto ya. Di Gatot Subroto. Yang kantor Telkom. Tapi ya AIX nggak niat. Kenapa ya, dan banyak problematika waktu itu. Sampai akhirnya di luar itu ini interupsi dikit. IX yang pertama yang di Gatot Subroto itu siapa dulu yang ya, berapa ISP sebenarnya? Jadi gini, waktu itu ada di routernya salah satu ISP yang ada di sana waktu itu. Ya, tapi kan terus karena ya mungkin ego sektoral gitu. Ada konflik awal, ada nama udah waktu itu udah berapa belasan 16-an ISP tahun 96 tuh. Itu sampai ada namanya K13. IX yang kedua. AIX juga konsepnya mau AIX tapi juga nggak sukses.
gitu. Kalau yang pertama sukses karena memang yang satu ya istilahnya yang Cuman awal, satu-satunya. tapi cuma satu-satunya, tapi ya yang menghubungkan ke sana cuma beberapa. Nah kemudian K13 waktu dirintis sama beberapa kawan yang juga nggak jadi-jadi akhirnya Di gitu. mana itu tempatnya, Mas? Nggak jadi, kan nggak Oh, jadi-jadi. belum. Nah, Nggak konsep jadi. aja, konsep Oh, sampai tapi konsep nggak aja. jadi-jadi gitu. Direncanakan Baru tapi provok, baru provok. Nah, 99 karena kita pengen serius, pengen kebersamaan. Nah, karena waktu kepengurusan yang pertama mungkin tidak cukup punya dukungan dari kawan-kawan yang lain, dilakukanlah pemilihan ulang gitu ya. Nah, terus dibentuk pengurusan baru, sekjennya waktu itu Sanjaya. Ya. Saya salah satu bagian dari yang namanya Dewan Ketua atau Executive Council waktu itu. Nah, waktu itu Sebentar Pak, boleh nggak balik dulu? ya, Itu ide kenapa sih awal itu pembentukan IEX? Ini fun fact dulu, misalnya IEX kan kemarin kita nggak terlalu jelasin. Kenapa ya? waktu itu gaya-gayaan logikanya, oh daripada harus ke Amerika, gini, kayak gitulah. Tapi kebutuhannya tidak terlalu mendesak. Oh, Tapi Kebutuhannya. asalnya kalau yang di Gatot Subroto kan untuk IP transit keluar kan? Iya, Karena tapi kan kan krisis money. belum, Oh, 96 belum, 96 Oh, belum, belum. belum mendesak. Jadi waktu itu nggak terlalu nggak ya konsepnya udah jadi 96 tapi belum jadi lah. Belum jadi karena memang ya ego masing-masing waktu itu yang kan orang-orang pintar semua tuh merasa kan waktu itu jadi maunya begini maunya begitu sampai ada tapi secara faktual ada tapi yang koneksi ke sana ya terbatas gitu karena yang Jadi lainnya merasa wah gini lah gitu polemik itu nggak usah diperpanjang gitu ya sampai akhirnya keputusannya adalah harus dicari tempat netral. Nah ketika akhirnya didahului dengan pergantian pengurus aku waktu itu jadi panitia untuk pergantian pengurus. Nah ditunjuklah Sanjaya jadi sekjen, saya jadi Dewan Ketua tadi. salah satu dewan ketua. Nah, cuman karena memang nggak mau di tempat yang lama harus cari tempat baru, padahal duit nggak punya. Waduh. Wow. Gitu. Nah, Sanjaya pusing deh waktu itu. Nah, karena merasa waktu itu gua nih orang yang banyak berkecimpung di industri perangkat keras, karena memang waktu itu gua tuh jadi salah satu distributornya Cisco waktu itu. Banyak digandeng Mas Sanjaya untuk, ayo Her, gimana nih Her, jadi AE, karena sekarang udah mendesak. Karena waktu Krismon kan, lu bayangin baik coba, satu bandwidth 1 mega tuh $2.000. Dari semula lebih kayaknya Pak kalau zaman Bapak. Ya sekitar 2.000 lah. harganya puluhan ribu kalau mega karena tahun 2006 2009 $2.000 per mega. Iya. Ya segitu dulu sih, pokoknya sekitar segitu. Jadi $2.000 itu yang di ISDN tadi. Oh ya. Jadi Kalau udah mulai yang satelit 5.000. udah mulai terasa lah ya. Udah mulai kerasa. Karena kan jangan belanjanya dolar, kita jualannya rupiah. Ya, bandwidthnya maksudnya jangan pakai keluar. Sebenarnya harga dolarnya nggak naik ya, tetap 2.000. Tapi kursnya jatuh. Luar biasa. Nah, ketika terus pindah ke tempat lain, kita carilah tempat ya yang asalnya di mana? Abdi itu ya di Gatot Subroto di salah satu di gedung Telkom salah satu ISP yang ada di sana. Nah, waktu cari tempat ini kita nyari tempat gratis kan nggak gampang. Nah, beruntunglah pada saat bukan beruntung tapi nggak tahu ya. Waktu itu kita nggak beruntung. Ada seorang pengusaha yang kepingin bantuin, terus dia bikin data center gitu ya yang sekarang di Kuningan Barat itu bikin data center di sana. Nah, Abji dikasih tempat untuk kantornya, terus dikasih tempat juga untuk lokasi exchange point-nya, IX-nya dikasih tempat waktu itu. Gratis waktu itu. Dan terus karena gue waktu itu ya jadi distributor lah. Akhirnya distributor Cisco ngobrol sama Daniel siapa itu waktu country manajernya, dikasihlah Cisco kalau nggak salah 7.200 waktu itu. Gede banget ya dikasih itu. Nah, dan itu free dihibahkan gitu ya. Nah, operasional lah yang di sana. Nah, karena kebetulan modal awalnya juga banyak
sumbangan kontribusi dari sana. Nah, ada beberapa ISP segelitir masih bertahan di mana di Gatsu, tapi mayoritas ada di sana. Gitu. Mayoritas ada di yang di data center di cyber building 1 itu. Yang satu lantai sama Abji waktu. Waktu itu gedung Elektrindo kali namanya masih atau sudah cyber? Oh, masih Elektrindo, sorry. Gedung Bener, Elektrindo. Elektrindo Nusantara namanya waktu itu. Nah, belum gedung cyber waktu itu. belum. Nah, era itulah begitu pindah ke sana dan udah jadi ayaknya, semprolnya nih si Sanjaya terus pindah ke Australia. Baru 8 bulan jadi sekjen, pindah ke Australia. Jadi ini giliran semprolnya nanti dikonfirmasi ke Pak Sanjaya. Stafnya Epinik waktu itu. Epinik. Nah, karena waktu itu yang banyak berinteraksi Sanjaya itu sama gua waktu itu, akhirnya gua kayak ketempuan gini, anjrit. Lah, yang lainnya kan pada, ya itu kan tunjuk-tunjukkan. Nah, gua kan nggak mau nunjuk siapa lagi, gua tinggal sendirian di kantor itu. Gitu. Sekjen jadi wakil sekjennya nggak aktif, pengurus yang lain udah cuek-cuek kan, ya udah terpaksa waktu itu ya karena gue udah punya komitmen kan sama Cisco-nya, ya gue rawat betul waktu itu. Kebetulan ada kantor gratis dan ya waktu itu gue juga sebetulnya salah satu pendiri dari IDC ya. Ya udahlah sekalian ngerjain ya. Tapi belakangan gua keluar akhirnya. Gue ngeliat, aduh ini buntutnya nggak bagus nih, bau-baunya nggak nyaman gua. Karena waktu itu terus terang ya Korea lah yang orang-orang Korea. Sebentar Om Heru. Tadi ngomong ada IDC. Jadi waktu IEX sudah ada IDC juga bareng di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Pengusaha itulah itu. Investornya itu. Oh, itu oke. Dan gue salah satu yang dari Korea tadi ya. Didukung sama yang dari Korea itu. Salah satu orang yang satu bagian dari itu. Terus terang aja waktu itu. Dan Korea itu waktu itu gue lihat memang sedang merencanakan sesuatu buat bangsa ini. Gitu. Jadi dia biayain ekspansi itu semua. Ya, dia ngambil ada satu ISP di Indonesia, ya. Terus dijadikan satu kayak semacam poskonya dia untuk IT, ya. Namanya Bolehnet kalau nggak salah. Terus ada beberapa ya waktu akhirnya itu jadi gelombang e-commerce jilid pertama di gelombang Indonesia, jilid pertama Korea mengekspansi Indonesia di luar tekstil. Karena dulu yang gua tahu tekstil sama IT yang dia internet khususnya dia berekspansi di sana. Nah, ini mana dulu nih, cerita Koreanya dulu apa cerita Koreanya dulu. Oke. Ini menarik nih, gini ya. Karena itu nanti mempengaruhi industri kreatif kita sekarang. Jadi gitu, gini ya. Waktu itu Korea datang ke Indonesia, ya. Salah satu sektor yang dia incar untuk masuk. Itu adalah sektor IT, internet terutama. IT dan hiburan ya. Ya IT lah, IT. Prinsipnya IT, hiburan pun di atas IT. Oke. Nah, jadi Korea tuh masuk, dia beli beberapa infrastruktur, bukan beli, mendanai, ya, infrastruktur. Jadi mereka tuh invest aja. Yang ngerjain orang-orang Indonesia. Gue salah satu, ya. Nah, habis gitu, terus dia begitu udah dengan Bolehnet-nya, dia udah menguasai kultur media terutama mempengaruhi kultur berdigital ria, berinternet di Indonesia lewat Bolehnet dan lain sebagainya. Ini supaya pemirsanya jelas juga, Mas. Maksudnya Bolehnet ini kan media ya. Bolehnet itu kan jaringan media, portal yang direncanakan ada sampai e-commerce, ada game, ada entertain, ada news dan sebagainya. Itu caranya Korea waktu itu. Terus belakangan gue ngebaca brengsek nih orang nih gitu. Ini bangsa brengsek nih gitu. Dalam sebagai perspektif orang Indonesia ya. Tapi yang namanya industri dan culture tadi udah masuk, udah terlanjur. Udah terlanjur dalam. Oke. Ini istilahnya
perasaan gua nggak enak. Nah, Ada Enggak, karena ada sesuatu yang bau amis gitu. enggak, baunya kok rada-rada amis ya gitu. enggak kan masalahnya kan begini, sampai dengan sekarang ini Mas, Hmm. Om Heru ya, Hmm. sampai dengan saat ini Hmm. itu kan konten di internet kita Nah. Indonesia itu kan Ya, yang jadi gini, mendominasi ceritanya begini. Jadi begitu dia udah masuk dengan itu, gitu. Yang paling spektakuler dia waktu itu datengin game online, ya. Yang pertama tuh yang paling populer Ragnarok sama Ayo Dance. Ayo dance. Ingat? Ayo Nah, dan isinya Ragnarok isinya semua kayak ritme-ritme atau atmosfernya Korea banget, ya kalau dilihat Ragnarok zaman dulu. Yang satu lagi Ayoden sama. Bahkan musiknya di Ayoden waktu itu adalah musik K-pop. Ya. Waktu itu. ya, Dan penggunanya luar biasa. Betul. ya itu boomingnya Luar biasa. industrinya Irwin. Luar biasa. Warnet itu dulu Luar boomingnya biasa. itu ya. Bahkan dia juga bikin packaging membiayai, membantu warnet-warnet yang ada di Indonesia. Betul, itu zamannya. Ini kan ketua Awari kan Irwin. Belum. Ketua asosiasi Belum. warnetnya Belum. Ada masih satu namanya. APW Komitel itu. Ada seseorang yang kemudian kita gulingkan, terus Yudit habis itu. Nah, Korea nih bikin, lu juga pasti paham waktu itu kenapa yang gue bilang ini pasti ngerti kenapa Korea waktu itu Ini Awari mulai disebut Awari. banyak apa namanya mempengaruhi, mendukung gitu. Ternyata dalam hal ya itu tadi amisnya jadi tambah amis nih, anjrit nih gitu. Ya, ini cerdas juga, tapi harus kita puji, cerdas dia gitu. Nah, masuknya pinter ya. Masuknya pintar. Iya, global influence ya. Jadi orang-orang waktu itu udah terbiasa dengan K-pop, ya, dan terbiasa dengan friendly dengan para Korea ini, sampai ke grassroots, Bahkan mereka nih yang ngajarin kita caranya carding. Gue buka aja lah sekarang lah. Ya. Laku nih. Saya diam dulu mau dengerin. Nah, itu Enggak pura-pura baik aja. Ya, itu nggak tahu aja. mereka memfasilitasi itu. Dari satu sisi gue bilang cerdas, dari satu sisi asem gitu dalam hati gue. Gitu sampai pada akhirnya setelah gue nyadarin itu, gue pull out gitu ya. Abji harus gue keluarin dari sana. Gitu. Bahkan IAX-nya pun waktu itu gue ancam untuk gue keluarin dari sana gitu. Nah pada saat itu juga gitu, sayangnya pemerintah kita juga secara menurut gue mau blow on sih gitu ya. Waktu itu datang satu teknologi di tengah para ISP ini pada sekarat, datang sebuah teknologi yang namanya VoIP. Tapi ini udah nggak ada hubungannya sama Korea ya, VoIP ini. Di luar itu ya. Masalahnya yang danain salah satunya itu. Oke. Gitu. Yang danain salah satunya itu. Tapi playernya udah tambah banyak kan. Singapura mulai ikut main, dan Singapura ngelihat bahwa masa depannya begini nih. Gitu. Makanya bisa dipahami ketika mereka terus berusaha gimana caranya masuk ke Telkomsel, ya, terus ngambil alih Indosat. Bisa diduga lah. Ya waktu itu. Dan playernya bukan cuma Korea. Singapura udah main, US udah main, dan banyak industri global udah mulai main di Indonesia. Hong Kong dan Timur Tengah masuk ya. Termasuk salah satunya. Saya kan kerja di salah satu perusahaan asing 97 sampai 2000 pembangunan telekomunikasi Indonesia Timur. Kayaknya volume kurang. Bukan Kasingtel kan, saya ingat. Oh itu KSO. KSO. Itu karena Telkom. Gini. Ya. Gue bilang begini ya. Pada waktu itu nih mohon maaf kalau ada yang terusik gitu. Dipengaruhi secara politis kebijakan kita sampai akhirnya Telkom dipecah-pecah jadi 7 KSO. Ya. 7 Divre dipecah-pecah. Kan kalau nyatu begitu kan nembusnya agak rumit. Dipecah dulu baru dimasukin dari sebelah mana gitu. Inilah kalau menurut gua apa ya bahasanya, tolol kali ya. Apa karena memang kita nggak ada duit waktu itu sehingga perlu investasi? Kalau duit Kalau negara, itu udah mulai punya duit ukurannya negara kok.
Enggak, setelah liberalisasi telekomunikasi Itu tahun bukan 19 liberalisasi, ketololan enggak, maksudnya yang ini terjadi gitu. masalah duit tadi. Ya, Setelah maksud saya liberalisasi tahun 99 itu Hmm. Telkom mulai punya duit gitu loh. Nah, setelah sadar bahwa kok jadi begini, barulah Telkom kemudian ngebangun. Tapi ya memang kalau menurut gue ya Telmi kali waktu itu. atau lebih politis atau memang lebih karena memang ini aja nggak ada visi sih kalau Ya, Ada ya, visi yang tadi. mungkin itu, Visionernya itu tapi nggak- secara keseluruhan ini adalah peristiwa politik sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi, aduh, ngomongnya udah ngalor gitu deh. Gua mau balik lagi ke industri internet waktu itu. Jadi ketika terus para ISP dapat solusi untuk bangkit dari keterpurukan karena Krismon, pada larilah semuanya ke yang namanya VoIP. Karena itu luar biasa gitu, dan terus terang Untuk merecovery untuk nge-recovery finansial ya. ke apa damage Keterpurukan. damage industri waktu itu yang kita hampir kalau nggak ada VoIP waktu itu Hancur-hancuran. semua bangkrut, hancur-hancuran semua bangkrut, hancur-hancuran waktu itu saya hancur-hancuran. ingat. Nah, gilanya pemerintah ngambil satu policy ini pasti yang bisikin bukan orang dalam negeri, karena birokrat kita waktu itu masih pada on sebenarnya gitu. Sampai akhirnya dibikin satu tindakan, para ISP yang menyelenggarakan ini ditangkepin. yang menyelenggarakan VoIP. Iya. Ada teman gua kesian tuh namanya Freddy tuh sampai harus dekem di Surabaya. waktu itu, dekem di penjara. Gue juga pernah ngalamin dekem berapa hari di bukannya Itu yang bareng sama Pak kawan- Selly, Bu. kawan dirjen juga pernah Kawan Dirjen. Oh iya, Ditangkepin juga. kawan. Iya, sama kan di Ya, Surabaya dia kan juga. waktu masih jadi penyelenggara VoIP, salah satu penyelenggara VoIP paling gede dulu di. Padahal waktu itu memang tidak ada regulasinya ya, karena kan itu dianggap aplikasi yang jalan di internet. Gini ya, regulasinya memang patokannya kan adanya di Undang-Undang 36 tahun 99 yang desainnya itu buat telco. ya Kalau lu cari itu di Undang-Undang Undang tersebut 36-nya. tidak ada satupun kata aja yang namanya internet. Memang desainnya telco. Betul, betul awal. Pola pikir birokrasi pada waktu itu, birokrasi kita, itu telco, bukan IT, bukan Betul. internet, bukan digital. Gitu. Hingga terus persepsinya jadi liar kan? Persepsinya bukan liar sih. Jadi sesuai dengan kebutuhan. kepentingan. Nah, gitu. kepentingan. Tapi juga karena kalau penomoran butuh ini ya, butuh regulasi. Ya, kalau itu iya. Kan kita bicara soal teknologinya. Nah, kalau aja waktu pemerintah kita tidak salah ngambil sikap gitu ya, bukan karena harus hasil bisikan orang gitu. Mungkin waktu harusnya dibiarkan. Kalau sampai itu dibiarkan gitu ya, WA mungkin nggak masuk kali ke kita, Ya sekarang karena kita udah mampu. Atau Indonesia menjadi pusat VoIP kali ya. Karena Bukan pusat teknologi berbasis internet protokol. sama Karena- VoIP-nya, karena Ya, misalnya VoIP kan itu salah Ya, satu ya. produk tuh. Kalau pada waktu itu pemerintah kita dalam polemik politiknya itu nggak terdikte gitu, mungkin kita udah lebih maju. Kita kan semuanya berangkatnya bareng, Iya, betul. Pada Berangkatnya saat bareng. awal itu. tapi kita malah menghambat hal-hal tertentu yang Inovasi inovasi tertentu yang sebetulnya jangka panjang. Buktiin sekarang, mana sih ada orang sekarang yang teleponan nggak pakai WhatsApp atau protokol IP? yang itulah cikal bakalnya VoIP ya. Nah, makanya kalau dulu tuh nggak salah pemerintah ngambil sikap, kita ini udah nggak seprimitif sekarang gitu. Nggak Ya. jadi konsumen doang sekarang. Ini udah salah langkah yang dipilih. Gitu. padahal ilmu SIP itu kan kita cukup kuasai. Oh iya, Kita dulu cukup Ono kuasai. pernah bikin rame tuh, dia melopori yang namanya VoIP Merdeka. Ya, Itu kan gila banget waktu itu. VoIP rakyat ya. Iya, Ono VoIP Purbo. rakyat. Hah? Ono Purbo. Iya. Dia tuh salah satu orang yang Ya, basisnya yang memang protokol teknisi, yang mikir, engineer yang mikirin jangka panjang gitu. Dan ada dulu di sini industri lokal ya, teman-teman yang di Apkomindo itu dulu sampai bikin perangkat VoIP yang
Nggak ketinggalan, kita sebenarnya nggak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu selalu birokrasinya, gitu. Cuman ya mau gimana lagi ya, artinya udahlah ya, kita Itu bisa panjang cerita itu. itu sudah jadi sejarah. Udah Tapi lalu. tapi Udah memang lalu. kita sebagai target karena kita Tapi ya itu marketnya tadi, besar, Pak. ya itu tadi. Gue cuman bilang gini ya, pelaku sejarah ini eh, nggak sadar apa, sejarah ini bisa akan berulang kalau pelaku sejarah ini nggak belajar dari sejarah. Ah, itu maksudnya. Tapi kita pada waktu bikin. itu kan Iya. tapi pada waktu itu kan teman-teman melakukan perlawanan toh Mas, sampai ada insiden. Nah, ceritanya begini ceritanya. Kita untungnya juga nggak diem-diem aja gitu, dan kebetulan karena gue memang waktu jadi salah satu barisan depan di industri sebagai pimpinan di ABGI gitu ya. Karena 2002 kemudian secara aklamasi gue dipilih lagi untuk jadi sekjen. Jadi sebenarnya gue aktif dari di ABGI itu dari 8 bulan setelah pengurus yang kedua sampai akhir 2005 waktu itu. Ya, 2005. Nah, pada peristiwa itu gitu, bersamaan juga telminya birokrasi kita nih, frekuensi 2,4 yang di mana-mana udah ditegesin bahwa frekuensi itu akan digunakan oleh umum. Jadi apa istilahnya? Public domain. Namanya 2,4. Ditahan gitu, nggak boleh dilepas di publik. Jadi publik itu nggak dikasih restu untuk menggunakan 2,4 sebagai layanan akses internet service layanannya, kalau tak harus pakai izin dan sebagainya, dan itu rumitnya minta ampun gitu. Mungkin ini teman-teman pemirsa juga mesti dikasih tahu yang maksudnya 2,4 GHz itu yang kita kenal dengan Wi-Fi. Ya, sekarang Wi-Fi. Jadi sekarang Wi-Fi. Yang namanya Wi-Fi 2,4 GHz sebelum tahun 2002 itu ya. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Dulu harus minta izin dulu, baru boleh pasang Wi-Fi. Itu kan gila dulu. Dan yang pakai begitu semua. Yang gitu. pakai itu ditangkap. Yang jualan juga ditangkap. Jadi kasus VoIP ini nangkepin para ISP yang gunakan termasuk pengguna, karena 2,4 banyak digunakan pasti di ISP selain di luar ISP. Saya termasuk yang gunakan dulu 2,4. Iya. Lu kan penjahatnya juga dulu. Sebentar. Penggunaan 2,4 itu di indoor kayak yang sekarang. Di outdoor juga. Nah, ini ada perbedaan. Indoor dan outdoor. Dulu pakai izin. Dulu dua-duanya ya. Mau di rumah sendirian pakai pun harus pakai izin. Ini udah nggak masuk akal gitu. Ini ceritanya saya dulu nggak ditangkap itu alasannya sederhana. Karena Balmon setempat cuma sampai 900 kHz saja alatnya. Ini spektrum analyzer-nya cuma sampai 900. Jadi pemerintah pada waktu itu saya waktu itu cuma sampai 900. Hanya berpikir untuk ke depan secara 3, 4, 5 tahun aja nggak nyampe waktu itu mikirnya. Harus didesak oleh publik. Mungkin ya memang karena birokrasi yang ada di regulatornya, mindsetnya telco masalahnya. Gitu. Belakangan lah baru mereka. Sebenarnya nggak cuma Wi-Fi yang dilarang itu. Lu ngelar kabel dari rumah ke tetangga itu sama harus izin menteri. Nah, jadi dulu nih ketika teman-teman ISP yang menyelenggarakan VoIP pada ditangkepin, terus kemudian para juga karena 2,4 ditangkepin, gue sebagai sekjen ABGI waktu ada satu pilihan yang sulit, dituntut sama teman-teman penyelenggara, cariin cara bagaimana untuk keluar dari situasi ini. Dan waktu itu kan apa ya istilahnya tuh, pemerintah masih merasa powerful. Tapi gua nggak peduli lah, maju aja, tabrak aja, berantem deh gitu. Gua pernah diculik waktu itu, udah ngeri. Menterinya sampai bilang, kalau dulu nih masih tim mawar masih ada, lu pasti udah diangkut lu. Depan gua ngomong begitu. Gitu, di depan teman-teman pengurus. Menteri Perhubungan waktu itu ya. Nggak usah disebut lah. Kan waktu itu masih Menteri Perhubungan. Udahlah kalau gitu. Ya tapi ya gue cuma bilang nih akhirnya dipertemukan kan sama pengusaha-pengusahanya. Gue cuma bilang begini.
kita ini cuma cari makan. Di belakang kita ini banyak orang yang harus kita kasih makan juga. Ya, lu juga cari makan. Silahkan cari makan. Gua tahu lu porsi lu gede, tapi porsi kita yang kecil ini jangan lu makan juga lah. Gitu. Nah, dialog itulah kemudian ngebuka mata mereka. Memang ya harus berbagi. Gitu. Akhirnya terjadi ya kompromi. Cuman sebelum ke sana harus gua ancam dulu. Ya kebetulan waktu itu industri perbankan apa tuh udah banyak menggunakan internet kan. Sampai gue bilang tahun 2002 tuh. Gue shutdown di internet. Nah, AIX, sorry, maksudnya. AIX gue shutdown. Tapi nggak sama kejadian. Sebetulnya sih gitu ya. Sebetulnya gara-gara gue ngomong begitu ya. Dan teman-teman nih di industri kan ya pro juga sama gue. Tapi juga kan kalau sampai dimatiin dia juga kan kehilangan pelanggan. Servis. Ya mereka cuma sadar si Heru ini emang rada gila gitu kan. Mereka puter tuh table routingnya gitu, routing tablenya dia puter untuk tidak liwat AIX. Padahal tuh AIX nggak diapa-apain sebenarnya. Cuman gua ancam doang. Gua di belakang gua tuh ada Johar waktu itu kan. Hai, bisa nggak AIX dimatiin? Di shutdown? Bisa. Lu ngomong aja. Oke, gua tak shutdown. Nah gara-gara itu ketika terus publik bereaksi gitu ya, baru terus pemerintah manggil gua gitu, manggil teman-teman untuk yuk kita kompromi. Baru kita ya sebenarnya nggak ada apa-apa sebenarnya. Tetap jalan aja. Tetap jalan aja gitu. Cuman itu peristiwa kelam gitu di dalam sejarah internet Indonesia yang sampai gua tuh di luar orang-orang ISP ini, gua dimaki-maki. Di blacklist waktu itu. Posisinya waktu itu kan gua Sekjen ABJI yang harus membantuin para rekan-rekan ini supaya tetap eksis gitu ya, supaya terus nggak sampai harus ditangkepin, pada dipenjarain waktu itu, gitu. Tapi ini supaya ini pemirsa juga mengerti juga bahwa posisi sekjen di zamannya Om Heru itu posisi tertinggi kan? Ya pimpinan waktu itu. Pimpinan Karena nggak ada itu waktu sekjen. Nggak ada ketua Nggak ada umum. ketua. Nggak ada. Waktu itu pimpinan tertingginya sekjen. Jadi kalau ada beberapa orang yang nganggap Heru pernah melakukan sesuatu yang sangat kontroversial, yang mungkin brengsek gitu ya, ya gue terima, it's okay gitu. Ya, memang ada dua cara pandang, Pak. Ya ada dua cara pandang begitu yang gue terima aja lah, gimana lagi gitu, konsekuensi. Kan kalau buat gue kan konsekuensi aja kan, bahwa gue di posisi itu gitu, yang harus belain teman-teman gitu. Dan kalau misalnya gak gue lawan waktu itu, ya, dan gue nggak sampaikan itu selamanya yang namanya VoIP gitu, dimonopoli sama yang gede-gede, sama orang tunjukkan pemerintah juga, karena curangnya nih kenapa kita ngelawan, pemerintah ngelarang ya, karena alasannya mengurangi pendapatannya BUMN, tapi bikin swasta yang di belakangnya ya penjahat-penjahat juga gitu. Enggak terima lah kita. Waktu itu ada 8 atau berapa? Enggak, cuman yang boleh itu cuman Telkom sama Indosat. Dia tunjuk 2 perusahaan yang di belakangnya para konglomerat namanya Atlasat sama Gaharu. Oh iya, Atlasat. 2 ya. Jadi kan kita bilang, oke lu ke pemerintah nih, bahasanya dalam hati, tapi lu tuh mau ngatur, mau melindungi, katanya melindungi bangsa, tapi sebetulnya dia ngasih kue untuk para orang-orang tertentu gitu ya, yang menurut kita kan nggak fair dong gitu. Itu yang bikin kita marah. Ya, tapi inilah gunanya sebuah asosiasi ya. Tapi yang kalau begitu yang 8 atau 9 itu adalah ISP yang jualan ISP yang jualan video, yang jualan VoIP, yang ketahuan. Tapi pada waktu itu semua ISP. Karena itu solusi untuk bangkit dari keterpurukan. Oh iya. Gitu. Pada saat itu. Jadi yang versi pemerintah, yang antek-anteknya pemerintah ada 2 ya, Atlasat sama Gaharu tadi. Sementara yang ISP itu ada 8 tadi. Yang 8 atau 9 tadi. Yang declare. Kan waktu itu kan dapat izin juga kan? Izin VoIP. 12. Akhirnya dapat izin VoIP juga. Ya. Bareng-bareng lah gitu. Istilahnya, yuk kita bagi-bagi kue. Kalau sampai itu tidak terjadi, lebih ngeri lagi situasi. Kita benar-benar ketinggalan. Kita benar-benar
waktu itu teknologi implementasi teknologi dia berbasis internet protokol, baik itu voice maupun yang broadband yang lain. Waktu itu mungkin gitu ya kita mundurnya ya lebih parah dari sekarang.